Boleh Habib menjawab kekhawatiran saya dengan memberi penjelasan fiqh dan sehat atau kata-kata semangat kami ibu-ibu yang baru-baru ini. Jazakumullahu khairan katsira. Yang ketiga, salam Habib. Assalamualaikum. Salam askum. Saya ingin bertanya, pertanyaan maaf soalan agak panjang. Saya ibu baru awal 30-an, mempunyai seorang anak laki-laki umur 9 bulan. Kekhawatiran saya adalah bila saya menguruskan anak, ibadah seperti sholat kadang-kala terlewat, tergesa-gesa, tak sempat berwirid atau doa kerana anak menangis dan lain-lain. Sewaktu sebelum ada anak, saya mampu untuk salat dengan tertib berjemaah dan salat sebelum waktu subuh sekurang-kurangnya 2 rakaat. Tapi bila ada anak, waktu tidur yang tak menentu dan di tengah malam anak mahukan susu membuat saya jadi tak mampu untuk salat sebelum waktu subuh tersebut. Hati saya terasa tidak senang dan takut sekiranya terhanyut dengan ujian anak. Boleh Habib menjawab kekhawatiran saya dengan memberi penjelasan fiqh dan sehat atau kata-kata semangat kami ibu-ibu yang baru-baru ini. Jazakumullahu khairan katsira. Lakukan seperti mana sudah dilakukan oleh si penanya ini dalam mengurus anak dengan baik. Berusahalah semampu untuk melakukan ibadah juga dengan baik. Bila terjejas ibadah karena menguruskan anak, ia adalah satu keuzuran bagi si ibu tadi, bukan karena kelalaian daripada ibadah tersebut. Keuzuran ini bukan akan dianggap sia-sia, tak ada nilainya. Justru bila ia menjadi satu kebiasaan yang biasa dilakukan dan tertinggal karena keuzuran-keuzuran yang mustahak, insya-Allah kebiasaannya menjadi sebab dia tetap akan diberikan pahala atas dasar kebiasaannya. Ditambah lagi dia mengurus anak, bila ia menjadi satu perintah yang ditaati dalam syariat menjaga anak, maka dia akan mendapatkan selain daripada pahala ibadah tadi, pahala mengurus anak. Ibu itu ketika menyusu anak, pikir free kan, macam tu tak ada pahala yang Allah kasih. Ada pahala Allah berikan. Dia memberi makan kepada anaknya, dia menjaga kepada anaknya. Untuk apa seorang ibu itu diberi susu kalau bukan untuk menyalurkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada anak tersebut. Ada dalam athar, walaupun ianya menjadi pertikaian dalam ilmu hadis, tentang seorang ibu yang menyusui anaknya, bermula daripada kenapa itu dalam hadis anak diperintahkan taat kepada ibunya 3 kali. Ya Rasulullah, siapa yang lebih dahulu sekan saya taat? Ibu kamu, katanya. Kemudian ibu kamu, kemudian ibu kamu. 3 kali disebutkan ibu, yang keempat baru ayah. Apa sebabnya? 3 fasa yang berat dilalui oleh seorang ibu terhadap anaknya. Yang pertama mengandung, yang kedua masa melahirkan, yang ketiga masa menyusui. Ketika 3 masa ini yang hanya dilakukan, yang ada kepada seorang ibu sahaja. Oleh sebab itu, masa mengandung pada setiap keadaannya ibu itu yang susah, tak terlepas daripada pahala. Bahkan dalam asar yang disebutkan tadi, orang yang sabar saat mengandung, saat melahirkan dan saat menyusui, pahalanya sama dengan orang berjihad fisabilillah. Maka dengan demikian, sibuk dengan anak itu juga bahagian daripada satu ibadah bila ia lakukan sebagai satu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan dianugerahi cahaya mata yang diperintahkan untuk dijaga. Saya doakan ibu ini istiqamah sentiasa dalam ibadah yang biasa dilakukan dan mampu untuk menjaga anaknya dengan baik, dan mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan juga menjaga anak, dan anak yang dijaga menjadi anak yang baik, yang beriman, yang bertakwa, dan menjadi orang berilmu, dan anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin.